Ketika butiran terakhir dituangkan, angka pada timbangan adalah 136 ons. Lebih dari 7 pon, meskipun terdengar tidak banyak. Tetapi berkat kenaikan harga emas baru-baru ini, keuntungan bisa mencapai luar biasa 270.000. Lau Jin masih merasa tidak puas, karena kapal baru tidak bekerja lama sebelum gelap. Jika mulai bekerja sejak pagi, pasti bisa memecahkan rekor penambangan emas dalam sehari. Percaya besok bisa melihatnya. Editor Eric Driscoll Joseph Haley. Pria sedang fokus menambang emas. Dengan kemajuan saat ini, setidaknya bisa mendapatkan lebih dari 10 dalam sehari. Ketika dia hampir terbang karena kegembiraan. Tidak ada yang menyangka bahwa dia jatuh dan patah kaki karena terlalu bersemangat. Karena cedera yang serius, dia harus sementara berhenti menambang emas. Setengah jam kemudian, ketika saya pikir si tua Jin yang terluka bisa tenang sejenak, dia bahkan dengan pincang datang ke sebuah tambang emas. Hanya dengan melihat dengan seksama, kita tahu bahwa tempat ini milik ayahnya. Meskipun cadangan emasnya tidak sebanyak di lautan, tapi lalat kecil pun tetaplah daging. Lama-lama, itu juga menjadi jumlah uang yang besar. Paling tidak, di rumah sakit dia bisa berbaring. Lau Jin berencana untuk mengambil alih tambang ini dari ayahnya. Awalnya, dia berpikir bahwa ayah dan anak bisa saling menghormati. Dapat melihat ekspresi ayahnya yang tua Jin. Dia bahkan mengira dia melihat musuh. Lau Jin sebenarnya tidak terkejut. Dengan nada yang baik dan ramah, dia langsung menuju pokok pembicaraan. Pada akhirnya, berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mengambil alih tambang ini? Aku tidak punya waktu untuk mengurusmu, bocah kecil. Sudut mulut Lau Jin berkedut. Gambaran tentang kasih sayang antara ayah dan anak muncul dalam pikirannya. Sepertinya adegan itu akan terulang kembali. Ayah yang menyadari situasinya tidak tepat segera mengubah ucapannya. Dia mengatakan bahwa dia tidak menolak untuk membicarakannya. Kita bicarakan lebih detail nanti malam. Setelah gelap, ayah dan anak duduk di sebelah api unggun. Setelah perundingan yang sengit, kedua belah pihak sepakat dengan harga yang cukup masuk akal. Tapi bagi Tuan Jin, ini juga merupakan jumlah uang yang besar. Untuk membayar, Tuan Jin terpaksa menggunakan gaji yang seharusnya diberikan kepada karyawan. Keesokan harinya, dia kembali ke kapal. Luka di kakinya tidak lagi menjadi masalah. Sekarang harapannya hanya tergantung pada kapal penambangan emas. Tuan Jin sendiri mengendalikan mesin penggali. Tidak lama kemudian, oh hayah, itu barang bagus. Tanah pertama telah digali. Cukup gali lagi sebentar, maka akan melihat bayangan emas. Ketika dia melihat pemandangan di dalam filter dengan sudut mata, dia langsung tidak bisa duduk diam. Tuan Jin menghentikan gerakan tangannya. Dia berlari keluar dengan cepat. Memang benar setelah mendekat, Tuan Jin sangat yakin bahwa dia telah memulai dengan baik. Dan emas di dalam sekop ini bukanlah jumlah yang sedikit. Percaya bahwa ada lebih banyak di bawah wilayah laut ini. Berapa lama lagi, dia akan menjadi yang teratas dalam daftar penambang emas hari ini. Di permukaan laut yang gelap gulita.